Halo, YouTuber pemula seperti saya juga pasti bingung gimana mencari mic vlog dengan harga murah tapi kualitasnya tidak murahan. Nah, di video ini saya akan memberikan cara bagaimana mic vlog yang harga 10.000 ini hilang suara dengingnya dan suara hasilnya pun sangat mantap. Saya hanya mengandalkan dua mic headset yang sudah tidak terpakai. Yuk langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan yang menonton video ini sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah, dan dikabulkan semua hajatnya. Sesuai dari video yang pertama tadi, di sini saya akan memberikan cara bagaimana membuat atau merakit mic vlog yang harga 10 ribuan ini dengan mengganti mic-nya memakai handset yang bekas. Ini handset sudah tidak terpakai lagi karena bagian speakernya juga rusak, jadi saya mengandalkan mic dari handset ini. Mic ini saya beli di online itu dengan harga kurang lebih 10.000 ya, berikut audio splitternya. Setelah datang, setelah saya tes, saya review, ternyata suaranya sangat kecil banget, bahkan bisa dibilang suara dengingnya tuh jelas banget dan sangat mengganggu sekali. Lalu bagaimana jika kita mempunyai mic vlog yang seperti ini? Apakah harus membeli lagi? Ya, jika kalian mempunyai budget yang lumayan silakan. Tapi bagi yang tidak mempunyai budget, bisa mengandalkan handset yang bekas. Di sini saya tidak satu, bahkan saya memakai dua mic sekaligus. Dua mic ini saya sambungkan menjadi satu. Lalu bagaimana cara menyambungkannya? Makanya videonya jangan di skip, karena nanti saya akan memberikan foto, gambar bagaimana cara menyambungnya itu antara min dan plusnya. Yang pertama kita bongkar terlebih dahulu kabel colokan mic-nya ini. Nah, di dalam kabel colokannya ini mempunyai dua cabang kabel ya, antara merah dan orange. Merah di sini bisa dibilang plusnya ya, dan orange itu minnya. Jadi kalian bongkar aja, lalu dibuka. Dan ini mic dari bawaannya. Mic dari bawahnya itu saya putus, saya ambil aja dan saya tidak gunakan lagi. Lalu kita ambil mic dari handsetnya, dua, kita putus saja mic handsetnya. Nah, nanti di sini itu ada keterangannya seperti ini, mic yang saya akan contohkan. Kita putus saja mic-nya antara dari kabel colokan juga kabel dari speakernya. Namun yang akan kita sambungkan adalah kabel yang dari colokannya, bukan kabel dari speakernya. Nah, di dalam mic ini ada keterangannya, ada R, ada L, ada juga M, ada juga GND. L dan R ini menunjukkan bahwa speaker antara kanan dan kiri. M itu adalah mic, dan yang GND adalah ground gitu. Jadi yang nanti akan kita sambungkan adalah keterangan M, mic dan ground. M itu kita sambungkan ke kabel yang plus, dan GND atau ground itu kita sambungkan ke kabel yang min. Nah, ini adalah foto contoh skemanya ya. Jadi setelah kita ambil mic dari handset bekas tadi, di situ ada keterangan antara R, L, M dan GND. Karena saya tidak memakai speakernya di sini, karena saya memakai mic-nya saja, jadi yang kita sambungkan itu adalah M dan GND. GND itu adalah ground, M itu adalah mic. Kabel merah kita sambungkan ke mic
ya, dan kabel hitam kita sambungkan ke GND atau ground. Jadi kita sambungkan aja duanya ini untuk menandakan bahwa merah itu plus dan hitam itu adalah min. Nah, ketika kita sambungkan kedua-duanya, untuk dua mic ini kita sambungkan juga. Jadi yang merah itu M, yang hitam itu ground ya. Kalian juga bisa memakai mic yang lain. Ini juga saya memakai mic yang Samsung. Pada dasarnya di dalam mic handset itu sama, ada GND, ada M, ada R, dan L. Jadi kalian tinggal sambung-sambungkannya saja. Nah, untuk kabel yang kita sambungkan ke M atau ke mic itu kan merah jadi plus. Nah, yang GND itu hitam jadi min. Ini tinggal kita paralelkan saja, yang plus ya kita sambungkan ke plus, yang min kita sambungkan yang min. Yang plus itu kita sambungkan ke keterangan M, yang min kita sambungkan ke keterangan yang GND atau ground. Jadi sama-sama kita sambungkan gitu. Nah, disambungannya kemana? Ke dalam kabel colokan ini yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam kabel colokan ini mempunyai dua cabang, yang merah itu plus dan yang satu laginya adalah min. Kita sambungkan saja, kita paralelkan saja seperti itu. Nah, intinya itu kita cukup menyambungkan saja antara plus dan min, kita sambungkan. Yang penting jangan dibalik ya, plus ya kita sambungkan ke plus dan min yang kita sambungkan ke min gitu. Plusnya itu mana? Yang plusnya itu kita sambungkan tadi, yang ke micnya itu tulisan M, dan yang minnya itu kita sambungkan ke mic yang tulisannya GND. Jadi kita paralelkan seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah selesai proses penyambungannya, alangkah baiknya kita lapisi dengan lem bakar ataupun sejenisnya, karena di sini saya memakai lem bakar. Kita lapisi di bagian sambungannya tadi agar bertujuan tidak terjadinya gesekan. Lalu bagaimana kalau seandainya proses penyambungannya itu tidak kita solder ataupun patri? Saya rasa itu tidak bisa, karena kabel yang dari colokannya itu berasal dari seperti kabel serabut benang, bukan kabel pada umumnya yang isinya itu tembaga. Jadi harus dipatri ataupun disolder. Selesai. Ini saya rasa udah kering lem bakarnya. Kita masukkan kabelnya ya, dan micnya ini karena saya menggunakan dua, jadi yang satu di dalam, yang satu di luar. Jika ingin di dalam dua-duanya bisa, tinggal kita masukkan saja dalam busanya. Ini sedikit membantu sekali ya buat kalian yang mempunyai budget minim, jadi tidak harus mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan mic vlog yang suaranya bagus. Kita pasang lagi busa micnya. Di sini saya memakai satu mic di dalam dan satu lagi di luar. Jika dirasa masih keluar suara noise ataupun denging, ya dua mic tersebut kita masukkan saja ke dalam busanya. Jadi dua-duanya kita masukkan di dalam. Silakan kalian coba sendiri di rumah, lalu kalian bedakan antara yang belum diganti dengan yang sudah diganti. Modal 10.000 dengan headset bekas, mic vlog Anda tidak murahan lagi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Mohon maaf jika banyak yang kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.